Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar. Saya sekolah di SMK Semak Makassar. Lebih tepatnya sekarang saya menginjak kelas 3. Saya sekolah di kelas 3E. Nomor urut saya adalah 15 dengan NIS 19678. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan memberikan presentasi tugas saya, yaitu kimia lingkungan, pencemaran udara, hujan asam. Pertama-tama kita akan masuk pendahuluan. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, semakin tinggi pula kegiatan ekonomi manusia. Di antaranya dengan semakin pesatnya perkembangan industri dan perkembangan transportasi. Sebagai konsekuensi logis, maka semakin dampak akan meningkatnya zat-zat polutan yang dikeluarkan dari kegiatan industri maupun transportasi. Keberadaan zat-zat polutan ini tentu akan mempengaruhi udara terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara. Beberapa contoh efek negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu menjadi isu-isu global, di antara lain adalah efek rumah kaca, efek hujan asam, pemanasan global, polusi, dan banyaknya sampah. Isi dari presentasi saya hari ini adalah yang pertama yaitu pengertian hujan asam. Yang kedua, bagaimana cara pembentukan hujan asam. Yang ketiga, bagaimana dampak hujan asam. Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggulangi hujan asam. Baiklah, kita kembali yang ke pertama, yaitu pengertian hujan asam. Menurut kalian, pengertian hujan asam itu apa? Pengertian hujan asam yaitu segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam, pH sedikit di bawah 6. Karena karbon dioksida, CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam disebabkan oleh belerang, yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut, sehingga larut bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan, tanaman, dan manusia. Materi kita yang kedua yaitu pembentukan hujan asam. Hujan asam sendiri tidak terjadi secara alami, akan tetapi dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehari-hari. Pada umumnya, gas buangan hasil pembakaran mengandung gas SO2 dalam jumlah yang lebih banyak dari gas SO3. Ketika gas tersebut bertemu dengan oksigen yang berada di atmosfer, maka akan membentuk gas SO3. Gas SO2 yang bertemu uap air akan bereaksi membentuk H2SO3, yaitu asam sulfit. Dan gas SO3 yang bertemu uap air akan bereaksi membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Bukti terjadinya peningkatan hujan asam diperoleh dari analisis es kutub. Terlihat turunnya kadar pH sejak dimulainya revolusi industri dari 6 menjadi 4,5 atau 4. Informasi lain diperoleh dari organisme yang dikenal sebagai diatom yang menghuni kolam-kolam. Setelah bertahun-tahun, organisme-organisme yang mati akan mengendap dari lapisan-lapisan sedimen di dasar kolam. Pertumbuhan diatom akan meningkat pada pH tertentu, sehingga jumlah diatom yang ditemukan di dasar kolam akan memperlihatkan perubahan pH secara tahunan bila kita melihat ke masing-masing lapisan tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kita yang ketiga, yaitu dampak hujan asam. Terjadinya hujan asam harus diwaspadai karena dampak ditimbulkan bersifat global dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan abiotik, yaitu antara lain, yang pertama danau. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan terhadap hubungan erat yang antara rendahnya pH dengan berkurangnya produksi ikan di danau. pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan bagi ikan untuk hidup, sementara pH 6 atau lebih tinggi akan membantu pertumbuhan populasi ikan.
asam di dalam air akan menghambat produksi enzim dari larva ikan trout untuk keluar dari telurnya. Asam juga mengikat logam beracun seperti aluminium di danau. Aluminium akan menyebabkan beberapa ikan mengeluarkan lendir berlebihan di sekitar insangnya sehingga ikan sulit bernafas dan mengakibatkan turunnya populasi ikan yang ada di danau. Pertumbuhan fitoplankton yang menjadi sumber makanan ikan juga dihambat oleh tingginya kadar pH. Kemudian tumbuhan. Tanaman dipengaruhi oleh hujan asam dalam berbagai macam cara. Lapisan lilin pada daun rusak sehingga nutrisi menghilang, sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur dan serangga. Pertumbuhan akar menjadi lambat sehingga lebih sedikit nutrisi yang bisa diambil dari mineral-mineral yang penting menjadi hilang. Hujan asam yang larut bersama nutrisi di dalam tanah akan menyapu kandungan tanah tersebut sebelum pohon-pohon dapat menggunakannya untuk tumbuh. Serta akan melepaskan kimia beracun seperti aluminium yang akan tercampur di dalam nutrisi. Sehingga apabila nutrisi ini dimakan oleh tumbuhan, akan menghambat pertumbuhan dan mempercepat daun berguguran. Selebihnya pohon-pohon akan terserang penyakit, kekeringan, dan mati. Dampak selanjutnya yaitu terhadap kesehatan manusia. Dampak deposisi asam terhadap kesehatan manusia telah banyak diteliti. Namun belum ada nyata yang berhubungan langsung dengan pencemaran udara khususnya oleh senyawa NOx dan SO2. Kesulitan yang dihadapi dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, termasuk faktor kepekaan seseorang terhadap pencemaran yang terjadi. Misalnya balita, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan orang dengan status gizi buruk yang relatif lebih rentan terhadap pencemaran udara dengan dibandingkan dengan orang yang sehat dan memiliki metabolisme yang kuat terhadap virus. Karena kita telah membahas dampak yang akan terjadi, selanjutnya kita akan membahas upaya untuk mencegah dampak dari hujan asam tersebut. Penyebab seperti yang saya katakan tadi, penyebab terjadinya hujan asam memiliki hubungan erat dengan manusia. Salah satunya adalah industri dan juga transportasi. Oleh karena itu, kita dapat menanggulangi dampak dari hujan asam dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan belerang yang lebih rendah. Salah satu hal yang dapat kita lakukan dengan menanggulangi terjadinya hujan asam adalah dengan menggunakan bahan bakar yang rendah belerang dalam kandungannya. Beberapa bahan bakar mempunyai belerang yang berbeda-beda. Kita bisa mengganti bahan bakar kita dengan menggunakan etanol, hidrogen, dan metanol. Cara yang kedua yaitu menerapkan 3R. 3R adalah reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, mengolah kembali. Mengolah atau memanfaatkan benda-benda yang sudah terpakai dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat menyebabkan hujan asam. Dan cara yang ketiga, lebih sering menggunakan kendaraan umum. Lebih sering menggunakan kendaraan umum ketika berpergian akan mengurangi penggunaan bahan bakar sehingga secara cepat maupun lambat akan dapat mengurangi risiko terjadinya hujan asam. Saya hanya menuliskan 3 dampak tadi, tapi menurut saya pribadi, Anda bisa mencari di Google atau di tempat lain. Dan diharapkan untuk Anda untuk mempelajari hal tersebut dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga mengurangi polusi udara dan menjaga bumi kita. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.